Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tami Ginanjar. NIM 70112000174, kelas 1F, kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Dede Yopi Septiana, NIM 70112000165, kelas 1F karyawan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Fajrina, NIM 7011200121, kelas 1F karyawan dari kelompok 4, Prodi Teknik Sipil. Nah, ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat adonan roti. Step yang pertama, masukkan gula ke dalam air 135 ml. Nah, airnya itu harus anget-anget kuku ya guys. Kemudian, masukkan setengah sendok teh ragi instan. Setelah semua masuk, aduk kedua bahan hingga tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, kita lanjut ke step berikutnya. Untuk step berikutnya, siapkan tepung terigu protein tinggi 250 gram, kemudian masukkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh garam. Setelah itu, aduk perlahan agar adonan kering itu tercampur. Setelah dirasa sudah tercampur rata, step selanjutnya yaitu masukkan air ragi dan sebelum dimasukkan, kocok terlebih dahulu takut ada yang menggumpal. Nah, masukkan secara perlahan sedikit demi sedikit dan aduk menggunakan spatula agar tercampur. Nah, apabila dirasa kurang, masukkan sisa air tadi dan aduk kembali dengan menggunakan spatula perlahan. Jangan sampai tumpah. Nah, kalau udah seperti ini adonannya kan masih kurang. Bisa kita masukkan lagi air raginya ya guys. Pokoknya masukkan air ragi sampai adonan bisa diuleni menggunakan tangan. Apabila dirasa masih kurang, masukkan air ragi tadi hingga adonan terlihat cukup basah ya. Setelah itu, masukkan 3 sendok makan minyak sayur. Kemudian, aduk kembali dengan menggunakan spatula. Nah, untuk selanjutnya, kalau adonannya udah tercampur seperti ini, kita udah bisa uleni dengan menggunakan tangan ya teman-teman. Nah, sebelum itu, for your information, di sini tangan aku udah bersih, udah cuci tangan pakai sabun, jadi udah bisa nguleni pakai tangan. Sebelumnya aku mau nyingkirin dulu ini yang menghalangi biar nguleninnya enak, gak terganggu ya. Kita uleni sampai sedikit agak kalis ya. Nah, adonannya kalau udah kurang lebih seperti ini dan dirasa cukup kalis, kita bulat-bulatkan adonan. Kemudian simpan adonan ke dalam wadah dan setelah itu kita tutup dengan kain yang bersih. Setelah adonannya ditutup kain, kita sisihkan terlebih dahulu dan tunggu adonan tersebut mengembang. Setelah kurang lebih 30 menit adonan diistirahatkan, ini udah bisa dipakai. Dan sebelum kita pakai,
buang dulu udara yang ada di dalam adonan. Kita uleni lagi sampai kalis. Nah, ini untuk bahan isiannya ada 3 buah sosis, kemudian saus bolognese. Bisa juga kalian tambahkan keju melt atau cheddar, tapi itu opsional. Dan untuk bahan balurannya di sini aku menggunakan tepung terigu yang udah dicairkan, terus kemudian tepung vanir dan beberapa tusuk sate. Nah, step selanjutnya ambil sosis, kemudian kita potongnya sesuai selera ya teman-teman. Kalau aku di sini potongnya kecil-kecil biar lebih hemat. Nah, setelah selesai kita potong sosisnya, siapkan wadah lain, kemudian masukkan sosis tadi yang sudah dipotong dan campurkan dengan saus bolognese. So yummy. Setelah sosis dan saus bolognese-nya tercampur rata, kira-kira seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ambil adonan yang udah dibagi-bagi tadi. Setelah itu pipihkan adonan untuk memudahkan memasukkan isian. Ini isiannya terserah kalian ya, mau banyak atau sedikit. Di sini aku mau isi nggak terlalu banyak biar mudah menggulungnya. Kalau udah tertutup rapat, kita bulat-bulatkan adonan hingga berbentuk bulat seperti ini. Kemudian simpan dan lakukan step yang sama ke semua adonan hingga adonan habis. Kalau udah semuanya selesai, kita bulat-bulatkan, tusuk adonan roti tadi menggunakan tusuk sate. Udah selesai, kurang lebih seperti ini penampakannya. Baru kita masukkan sate roti ini ke adonan terigu yang sudah dicairkan. Selanjutnya kita balurin tepung terigu yang sudah dicairkan tadi ke adonan sate rotinya. Setelah merata, baru kita masukkan adonan tadi ke tepung vanir atau tepung roti ya. Balur secara merata juga.
yang sama ke adonan sate roti lainnya sampai habis. Kurang lebih seperti ini ya tampilan sate rotinya. Ini bisa langsung digoreng, kalau nggak mau langsung digoreng juga bisa dimasukin dulu ke kulkas biar bisa jadi frozen food. Nah, kayak gini ya tampilannya. Setelah itu panaskan minyak dengan menggunakan api sedang. Kalau dirasa udah panas, baru kita masukkan sate rotinya. Ini adalah ciri-ciri minyaknya udah panas ya, udah ada gelembung-gelembung minyaknya. Baru kita masukin sate rotinya satu persatu. Hati-hati jangan sampai kena tangan ya minyaknya. Kemudian kita goreng, tunggu sampai kecoklatan atau golden brown. Setelah sudah matang, kita angkat, kemudian tiriskan, baru kita bisa sajikan. Nah, ini dia hasilnya. Bisa kalian coba ya di rumah. Dan kalau nggak mau ribet, kalian juga